Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian belajar tauhid rahimakumullah. Sebagaimana biasa kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kajian rutin kita berjalan pada minggu ini, yang insya Allah ya akan dipaparkan oleh Ustadz Muhammad Yugi Prayogo. Sebagaimana biasa, kita bersyukur karena ini adalah kesempatan kita untuk menambah pemahaman keislaman kita tentang syariat, terutama dalam bidang muamalah. Ya, karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ya, barang siapa yang diinginkan oleh Allah itu kebaikan, maka Allah akan memberikan dia pemahaman keislaman. Jadi inilah yang kita lakukan insya Allah setiap minggunya. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah untuk junjungan semesta alam, yaitu Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua dari sini menjadi pengikut beliau ya sampai akhir hayat kita. Adapun yang akan menjadi topik kita pada kali ini adalah tentang perseroan terbatas dan saham. Ya, nanti juga mungkin bisa bertanya kepada Ustadz Yugi ya tentang perseroan terbatas gitu ya, tentang saham-saham juga ya, lalu juga tentang masalah muamalah. Karena beliau ini insya Allah pakar bidang muamalah ya, pakar syariat Islam dalam bidang muamalah. Beliau ini juga adalah ketua dan pembina Asalim Aliansi Pengusaha Muslim ya Sumatera Barat. Jadi selain beliau ini ustadz, beliau juga praktisi ya dalam masalah muamalah. Dan saya sendiri sudah melihat bagaimana beliau itu membina para pengusaha ya yang ada di Sumatera Barat yang bisnisnya itu miliaran ya, jauh lebih tua dari beliau. Beliau ini luar biasa lah kalau dalam membina orang-orang gitu ya, masya Allah ya. Saya sendiri banyak belajar ya bagaimana cara beliau, metode beliau gitu ya. Orang-orang yang asetnya miliaran, yang dari praktik bisnis syariatnya, praktik bisnisnya itu tidak dengan syariat gitu ya, beliau bina insya Allah sampai menjadi bisnis yang berkah insya Allah sesuai dengan syariat. Nah, berbicara mengenai masalah saham ini, saya akan menyampaikan sedikit aja pengantar kali ya. Dalam surat Al-An'am ya, kalau nggak salah dalam ayat 116, Allah SWT berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah ya. Dan jika kamu menuruti kebanyakan manusia di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Lalu iya ta'bi'u illa dhanna ya. Mereka itu tidak lain hanya mengikuti persangkaan, wa inhum illa yakhrusun, dan tidak lain hanyalah berdusta ya terhadap Allah. Di sini Allah menyatakan bahwasanya kalau kita itu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini ya, kita ini ya pasti akan tersesat gitu. Saya berbicara ini, saya sampaikan ini kenapa? Karena ini berbicara masalah muamalah ya. Bicara masalah muamalah, berbicara masalah dengan apa yang menjadi nafkah bagi manusia, cara-cara untuk mencari nafkah bagi manusia. Kita sebagai seorang muslim ya, kewajiban kita itu adalah mengikuti syariat, bukan dengan mengikuti apa yang diikuti oleh banyak orang. Kenapa saya menyampaikan ini gitu? Saya dulu pernah diundang karena saya bukan bagian dari masyarakat tanpa riba, tapi saya pernah diundang oleh masyarakat tanpa riba ya, yang saya melihat ya bahwasanya orang-orang atau para pengusaha atau bahkan bukan pengusaha ya,
ya, yang ikut kajian masyarakat tanpa riba tersebut, ya mereka mengikuti riba gitu ya, lalu ada masalah, lalu baru pengen keluar dari riba. Nah, yang saya sampaikan ketika itu, saya alhamdulillah beruntung karena dulu itu ada guru saya, ya. Jadi dulu saya awal mengaji itu sudah wanti-wanti gitu, wajib taat syariat. Jangan tidak boleh ngambil riba sama sekali. Pokoknya syariat lah, nggak ngambil riba. Dan alhamdulillah saya berusaha, ya, struggle, istilahnya struggle ya, tidak mengambil riba gitu. Dan alhamdulillah tidak mengalami apa yang dialami oleh teman-teman yang ketika itu tobat dengan riba. Dan itu sama juga dengan kita lihat ketika orang-orang berbicara tentang saham, ya. Lalu kemarin itu saham itu apa? Ada yang rugi gara-gara saham, bahkan ada yang kena tipu gitu ya. Ada yang ikut binary option sampai ribut ya, sampai dipolisikan gitu ya. Kita alhamdulillah kalau ikut syariat nggak perlu ribut-ribut atau sampai pusing seperti itu. Begitu juga ketika ada yang bermain kripto, ya. Lalu tiba-tiba Januari kemarin tuh ya kripto itu jatuh gitu ya. Nggak perlu kita sampai pusing-pusing seperti itu. Kenapa? Karena syariat itu sudah menyelamatkan bagi kita. Nah, ini sekedar pengantar saja. Mungkin lebih detailnya nanti insya Allah Ustadz kita, Ustadz Muhammad Yugi Prayogo, ya akan menerangkannya. Ya. Baik ya Pak Bapak Ibu-ibu rahimakumullah ya. Ini kita ada Ustadz kita di sini ya, mari kita perhatikan sama-sama ya, tidak selalu kita akan mendapatkan Ustadz tamu ya yang mau. Beliau ini sebenarnya sibuk gitu ya, cuma saya meminta kepada beliau agar mau memberikan tausiah pada minggu pagi ini, karena beliau juga ada kajian biasanya setiap minggu pagi. Kepada Ustadz Yugi terima kasih banyak ya untuk telah bersedia memberikan tausiah di pengajian belajar tauhid ini insya Allah. Para Ustadz kami persilahkan ya. Syukran jazakallah Ustaz Ardi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Sadaqallahul azim, sadaqallahul nabiyul karim, la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu yang Al-Fakir muliakan, pertama Al-Fakir mengucapkan syukron jazakumullahu khairan katsiran atas kesempatan yang telah diberikan pada pagi hari ini untuk sharing-sharing, berbagi, bukan menggurui, apalagi ada guru Al-Fakir di sini Ustadz Ardi Muluk. Salam tahzim buat beliau dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan demi kebaikan kepada kita, dan insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah ya untuk bisa terus belajar mengkaji Islam secara lebih mendalam, secara lebih sungguh-sungguh, karena seperti yang disampaikan oleh Ustadz Adi bahwasanya barang siapa yang dikehendaki kebaikan, nah, di situ ada kata-kata khairan, ya, dia tidak menggunakan alif lam, tapi khairan, ya, artinya seluruh kebaikan, banyak kebaikan, maka siapa yang Allah kehendaki banyak kebaikan atau seluruh kebaikan itu, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Dan insyaallah mudah-mudahan pagi ini adalah bentuk, ya, salah satu bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Bapak Ibu sekalian, agar kita semua senantiasa mendapatkan kebaikan, mendapatkan pertolongan serta mendapatkan hidayah taufik dari Allah, ya.
Karena hidayah itu ada 3 ya. Ada hidayah kholiqiyah, ada hidayah irsyad wal bayan, dan yang ketiga adalah hidayah taufik. Nah, hidayah taufik ini adalah hidayah yang ketiga, yang hidayah ini hanya bonus sebenarnya dikasih oleh orang-orang yang mau jalan, berjuang, bersungguh-sungguh kepada jalan kebenaran. Nah, barulah Allah akan memberikan hidayah taufik. Bukan taufik hidayat ya, tapi hidayah taufik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah di pertemuan yang singkat ini, yang terbatas ini, mudah-mudahan bisa kita sama-sama sharing-sharing nanti ya, untuk memahami jauh lebih dalam terkait dengan perseroan terbatas dan saham. Karena kalau bicara saham memang tidak terlepas dari yang namanya PT, itu pasti ya, karena saham itu lahir gitu ya dari yang namanya PT atau perseroan terbatas. Baik Bapak Ibu, mungkin Al-Fakir sedikit coba share mengenai materinya ya. Bismillah. Kelihatan jelas Ustaz Afwan, Ustaz, kelihatan jelas? Insya Allah kelihatan, Ustaz. Full ya? Kelihatan full ya, Ustaz ya? Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang hukum PT dan saham di dalam Islam ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk dulu ke slide berikutnya. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Sebenarnya tuh Allah mau bilang Islam itu keren loh. Nah, gitu. Islam itu the best, Islam itu luar biasa. Islam itu adalah agama yang syamilan wal kamilan, agama yang sempurna lagi menyeluruh. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu mau bilang begini sebenarnya. Kalian itu kalau mau punya masalah apapun, tanya aja lah sama aku, kata Allah, kira-kira gitu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Islam itu sudah sempurna, sudah apapun apapun masalahnya, nanyanya sama aku aja, kata Allah Subhanahu wa taala, sama syariatku. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah dengar tagline, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Nah, kalau ini apapun masalahnya, Islam solusinya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi apapun masalah kita di dunia ini, masalah Bapak Ibu sekalian, bahkan masalah sebuah negara sekalipun, bahkan persoalan kemiskinan, kesenjangan di dunia ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan yang namanya syariat. Nah, syariat itulah yang kemudian akan memberikan solusi dan jawaban dalam setiap masalah. Dalam kitab Nizamul Islam yang dikarang oleh Al-Alama Al-Qadi Asy-Syaikh Taqiyuddin Al-Bahani rahimahullah taala, di situ disebutkan bahwasanya al-Islamu huwa ad-dinul ladzi anzalallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litamzimi alaqatil insani bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairi min banil insan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah di dalam Islam itu ada 3 dimensi sebenarnya. Ada dimensi yang pertama, itu adalah dimensi yang berkaitan dengan hubungan diri dia dengan Allah Rabbul Alamin, yaitu berupa akhlak, berupa ibadah dan akidah dan ibadah. Itu yang pertama. Jadi kalau kita tahajudnya udah mantap, duhanya udah mantap, infaknya sudah mantap gitu ya, kemudian zakatnya, kemudian apalagi, wah pokoknya ibadah mahdonya mantap deh. Tapi ternyata belum semuanya ternyata belum 100% ya.
Kalau kita sudah mantep nih di sini nih, maka kata Allah Subhanahu wa taala, belum. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada dimensi yang kedua, yaitu adalah mengatur hubungan syariat terhadap dirinya sendiri, hablum minan nafsi. Nah, berupa makanan, pakaian, dan akhlak. Nah, jadi kalau akhlaknya udah baik, makanannya sudah halal, pakaiannya sudah menutup aurat, ternyata Islamnya juga belum kafah, kata Allah Subhanahu wa taala. Harus ada yang ketiga. Nah, disinilah yang disebut sebagai hablum minan nas. Nah, hablum minan nas itu yang ini. Nih, hablum minan nas. Nah, kan di sini ada mengatur syariat berkaitan dengan muamalah. Di sini ada sistem pemerintahan Islam, ada sistem ekonomi Islam, ada sistem pergaulan Islam, ada sistem pendidikan Islam, ada politik luar negeri Islam. Nah, di bidang ukubat, sanksi hukum, Islam itu juga punya aturan berkaitan dengan hudud, jinayat, ta'zir, dan mukhalafat. Pokoknya Islam keren banget. Nah, Allah mau bilang gitu sebenarnya. Nah, termasuk apa yang kita bahas hari ini, insya Allah, adalah hanya membahas salah satu bagian cabang dari kesempurnaan Islam saja, yaitu berupa sistem ekonomi. Nah, itu pun tidak semua sistem ekonomi karena banyak sekali, luar biasa. Ya, tapi kita hanya membahas salah satunya, yaitu yang menjadi salah satu akar masalah, ya, salah satu penyebab masalah adanya kesenjangan, adanya ketidakadilan, ya, di dalam sistem ekonomi kapitalis itu, karena memang sistem ekonomi yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memang tidak diterapkan, memang jauh dari sistem itu semua. Nah, sekarang kita akan masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan coba melanjutkan kembali, ya. Sebentar. Nah, kita akan lihat dulu nih bagaimana definisi syariah, hukum syariah. Baik. Nah, hukum syariah apa? Adalah wa khitabus syari', ya, yaitu adalah seruan sang pembuat hukum. Khitabus syari' yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuat hukum. Al-muta'alliqu yang berkaitan atau yang mengikat secara keseluruhan berkaitan dengan af'al, perbuatan, termasuk al-ibad, perbuatan, termasuk ucapan, al-ibad, yaitu hamba atau manusia secara keseluruhan. Kemudian bi-iqtida, ya, kemudian baik berupa tuntutan, ada takhir di sana pemberian pilihan, dan al-wad'i penetapan sesuatu. Jadi hukum syara adalah seruan atau firman dari asy-syari' dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuat hukum yang terkait dengan perbuatan-perbuatan hamba, baik berupa tuntutan, pemberian pilihan, atau penetapan sesuatu sebagai pengatur hukum. Jadi sebelum kita masuk apa itu PT, ya, apa itu saham dan seterusnya, Fakir menjelaskan pondasinya dulu. Nah, istilahnya ada pisau bedah yang digunakan untuk melihat apakah PT ini sesuai dengan syariat atau tidak, apakah saham ini sesuai dengan syariat atau tidak. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam hukum syariat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya hukum taklifi, yang kedua ada namanya hukum qat'i. Ya, hukum taklifi adalah hukum untuk mengatur perbuatan manusia, ya, dengan hukum berupa tuntutan atau tolak dan pemberian pilihan atau taghyir. Sedangkan hukum qat'i adalah hukum untuk mengatur hukum taklifi. Weh, Ustaz, ini apa nih hukum qat'i ini? Ya, nanti kita akan bahas pelan-pelan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian sudah sering, ya, mendengar istilah wajib, makruh, sunnah, mubah, dan haram. Yaitu namanya hukum taklifi. Tapi hukum qat'i ada berapa? Ustadz, ada berapanya berapa, ya? Hukum qat'inya aja kayaknya baru dengar nih, Ustadz. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu biasanya yang Anda jumpai kalau sama teman-teman itu, ya, kalau kita sama jamaah, sama teman-teman pengusaha juga itu, kalau ditanya hukum qat'i ada berapa Bapak Ibu? Hukum qat'i ada berapa gitu, ya. Nah, hukum qat'inya apa, Ustaz? Nah, sekarang kita lihat. Hukum taklif itu merupakan hukum yang langsung mengatur perbuatan manusia. Contoh, sholat hukumnya wajib. Hukum qat'i,
hukum yang mengatur perbuatan manusia secara tidak langsung. Contohnya wudhu adalah syarat sholat. Jadi hukum sholatnya wajib, yang 5 tadi. Nah, sedangkan untuk bisa sholatnya sah, harus memiliki wudhu. Nah, itu namanya hukum wad'i. Nah, jadi itu perbedaan antara hukum taklifi dengan hukum wad'i. Nah, ini kita belajar pisau bedahnya dulu, baru nanti kita ngelihat ke PT dan sahamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hukum taklifi itu ada yang bersifat jazm berupa haram dan wajib, ada yang kedua bersifat ghairu jazm berupa sunnah atau mandub dan makruh. Yang ketiga ada namanya pemberian pilihan atau takhir yaitu mubah. Jadi secara singkat hukum taklifi itu ya ada 5 yang sering kita dengar. Fardu, haram, mandub, makruh, mubah. Mandub itu sunnah sama. Nah, sekarang kita lihat hukum wad'i. Hukum wad'i apa? Hukum wad'i itu adalah hukum di mana asyari Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuat hukum telah mengkaitkan 2 perkara di dalam satu hukum, yaitu hukum yang mengatur hukum. Nah, kita lihat. Nah, hukum wad'i adalah hukum-hukum yang mengatur hukum taklifi. Nah, kira-kira hukum wad'i itu kayak pondasinya gitulah, ya. Dilihat dulu pondasinya ini benar atau enggak, baru ngelihat cabang. Ruang lingkupnya hukum wad'i itu sama seperti hukum taklifi, ada 5. Ya, kalau tadi hukum taklifi ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Tapi kalau hukum wad'inya ada sebab, ada syarat, ada mani', ada azimah dan rukhsah, ada sah dan fasad serta batal. Nah, ini hukum wad'i. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat dulu, apa itu sebab? Sebab adalah tanda akan adanya suatu hukum syara. Ini misalkan, Ibu hukum sholat zuhur apa? Wajib Ustadz. Nah itu wajibnya itu namanya hukum taklifi. Terus yuk kita kalau udah wajib sholat sekarang ini, jam berapa nih? Jam 6:30. Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena belum datang sebab. Apa itu sebabnya? Yaitu tergelincirnya matahari. Oh begitu. Nah itu namanya sebab. Gitu. Jadi wajibnya hukum taklifi, sebabnya dia sholat zuhur itu adalah hukum wad'i. Nah seperti itu. Sama juga syarat adalah perkara yang kepadanya bergantung hukum. Kemudian ada mani', apa-apa yang keberadaannya memastikan tiadanya hukum atau memastikan batalnya hukum. Misalkan begini. Seorang ahli waris, ya, dia gugur ahli warisnya ketika dia membunuh orang yang akan mewarisi dia. Nah, misalkan ayahnya dibunuh gitu ya, karena takut nggak dapat kebagian warisan. Nah, otomatis itu adalah mani', ya, sebab di mana hukumnya itu gugur dia, ya. Memastikan sebab dia. Misalkan dia memastikan batalnya sebab. Nah, itu namanya mani'. Kemudian ada azimah dan rukhsah. Azimah itu adalah hukumnya apa? Misalkan Ibu sholat zuhur 4 rakaat, tapi kalau sedang safar, kemudian ada rukhsah, ada keringanan. Azimah itu hukum asalnya, rukhsah itu keringanannya. Oh iya, berarti boleh ketika jaraknya sekian gitu ya. Itu misalkan 80, ada yang mengatakan nanti 85, gitu. Ada yang mengatakan 65 sudah cukup. Nah, khilafiyah, tapi adanya perjalanan atau sedang safar itu membolehkan atau mengambil yang namanya rukhsah atau keringanan. Nah, itu namanya azimah dan rukhsah. Azimah itu hukum asalnya, rukhsah itu adalah keringanan. Nah, kemudian ada sah. Sah adalah amal yang sesuai dengan perintah asy-syari', yaitu Allah Rabbul Alamin. Batal adalah amal yang tidak sesuai dengan perintah asy-syari'. Fasad adalah kondisi perbuatan yang pada asalnya sesuai dengan hukum syariah, tapi ada sifat dari perbuatan itu di luar rukun dan syarat yang membuat cacat perbuatan asal tersebut, yaitu menyimpang dari perintah asy-syari'. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya kalau yang namanya batal atau sah, ya, atau fasad. Nah, yang namanya batal itu ketiadaan rukun. Ketiadaan rukun. Contoh, Ibu sholat, Bapak sholat, tapi tidak membaca Al-Fatihah sebagai salah satu rukun dalam sholat. Nah, sholatnya itu batal. Nah, kan begitu ya. Bukan haram, bukan sunnah, makruh, wajib, bukan taklifinya dulu, tapi sholatnya langsung
batal. Kalau begitu harus diulangi. Nah, gitu ya. Jadi yang namanya sah batal itu seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu akad? Karena nanti bahas tentang saham itu termasuk nanti bahas tentang PT gitu ya. Termasuk tentang bahas tentang akad. Akadnya apa sih yang digunakan dan sebagainya. Nah, akad itu menurut bahasa artinya adalah ar-rabtu, pengukuhan, atau al-ihkam, penguatan, atau at-taqwiyah. Ya, al-aqada al-hablaini gitu ya. Artinya mengikat, ar-rabtu. Ya, dia mengikat ya. Apa yang diikat itu adalah sesuatu yang nanti akan menjadi satu kesatuan ya, antara satu dengan satunya diikat kemudian menjadi satu kesatuan. Itu namanya akad. Akad istilah syar'i adalah ikatan ya, irtibat ya, ikatan ijab ya, al-ijab qabul bi qabul ya, ikatan ijab dengan qabul yang sesuai dengan hukum syara yang menimbulkan akibat hukum. Nah, kemudian rukun akad itu ada 3. Yang pertama adalah al-aqidani, yang kedua mahallul akad, yang ketiga adalah sighat akad. Al-aqidani itu adalah adanya 2 pihak yang berakad. Yang kedua ada namanya objek akad yang akan diakadkan. Yang ketiga namanya ijab dan qabul. Jadi ini namanya rukun, kayak sholat tadi ada rukun. Nah, rukunnya 3 kalau akad. Ada namanya al-aqidani, objek akad, ya, kemudian ada sighat, ijab, qabul. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mungkin Al-Fakir akan masuk ya. Itu tadi sudah masuk pisau bedahnya. Nah, sekarang kita akan lihat sebagai pengantarnya dulu nih berkaitan dengan PT, sistem ekonomi kapitalis dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi di dunia ini telah dikuasai oleh sistem ekonomi kapitalisme. Tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi seluruh bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, agama, dan sebagainya telah dikuasai oleh sistem ekonomi kapitalisme. Mengapa? Hal itu tidak terlepas dari bentuk perseroan dari sistem ekonomi kapitalisme. Bentuk PT merupakan inti dari ekonomi kapitalisme. Perseroan dalam ekonomi kapitalisme atau PT, 1, beberapa orang yang melakukan pendirian perseroan membuat sistem perseroan. Lalu perseroan tersebut melempar sahamnya kepada khalayak agar bisa menjadi anggota. Yang kedua, secara fakta ya, apabila waktu pendaftaran berakhir, maka diadakan yang namanya RUPS ya, atau rapat umum pemegang saham untuk memberikan masukan tentang sistem perseroan serta menentukan dewan komisaris perseroan. Yang ketiga, selanjutnya dewan komisaris tersebut akan mengangkat dewan direksi untuk mengoperasikan perusahaannya. Yang keempat, setiap pemegang saham, berapapun jumlahnya, berhak untuk hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Suara didasarkan pada jumlah saham, bukan pada jumlah orang. Apa sih dampak yang ditimbulkan? Bentuk PT akan membuat perusahaan hanya akan dimiliki oleh para pemilik modal saja. Mereka yang memiliki ilmu dan keterampilan posisinya hanya menjadi buruh saja. Keuntungan bersih perusahaan 100% hanya akan dinikmati oleh para pemegang saham saja. Tanpa bekerja, mereka akan terus dapat menambah kekayaannya. Berarti juga tambahan modal baru untuk dapat diinvestasikan lagi. Karena memang jual-jual saham ya. Jual-jual saham, dapat modal, begitu ya. Nah, akhirnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin dan semakin tertinggal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan tinjauan hukum wad'i yang tadi kita sudah pelajari, maka yang pertama PT tidak ada 2 pihak yang melakukan akad secara sempurna, yaitu ijab dan qabul. Ya, artinya dia hanya setor uang ngumpul, kemudian kan dia nanti menunjuk nih direksi ya, menunjuk direksi kemudian digaji. Nah, digaji, kemudian setelah itu baru PT-nya berjalan. Nah, tidak ada ijab qabul di sana, tidak ada yang menyertakan modal di antara mereka itu adalah salah satu sebagai mudharib atau pengelola usaha atau sahibul amal gitu ya, tidak. Nah, jadi yang hanya ijab saja ya, ijab berupa pemberian modal. Nah, yang kedua tidak ada pihak yang bertindak sebagai pengelola, yang ada hanya pemodal saja atau syarikul mal, sedangkan pengelolaan justru diserahkan pada pihak lain yang tidak terlibat dalam akad perseroan, yaitu dewan direksi. Nah, kita lihat di tinjau. Nah, kesimpulan hukum wad'inya apa?
PT dianggap hanya merupakan kesepakatan sepihak saja terhadap syarat tertentu, bukan merupakan kesepakatan dua belah pihak. Sehingga akad pembentukan PT adalah batil. Ya. Konsekuensinya, saham yang diterbitkan oleh PT juga batil. Selanjutnya, jual beli berbagai saham yang diterbitkan oleh PT itu juga batil. Kenapa? Saham kemudian tidak boleh dilakukan jual beli saham yang hari ini terjadi itu adalah karena status PT-nya sendiri sudah batil. Nah, sekarang kita lihat. Mekanisme transaksi di pasar modal ketika kita ingin membeli saham, mekanisme transaksi saham dan obligasi di pasar saham ini mempunyai banyak model ya, tapi paling tidak ada 4 saja yang mungkin pada kesempatan ini tidak Al-Fakir rincikan satu-satu, tapi paling nggak ada 4 yang namanya spot, trading, on margin, short sell, sama option. Ya, kalau ada Ustaz tadi menyebutkan binary option dan seterusnya, nah kita lihat. Jual beli spot apa? Transaksi spot langsung disebut juga dengan pasar masa sekarang. Membeli membayar harga secara sempurna dan menerima surat berharga dari penjual sesuai dengan prosedur yang ada dalam bursa. Jual beli ini dilakukan secara tunai. Surat berharganya diserahkan secara langsung dan tidak ada tangguh sama sekali. Yang kedua, ada namanya trading on margin. Pembeli membayar secara tunai, sebagian secara tunai, kemudian pialang mencari pinjaman kepada bank untuk melunasi sisa harga. Syaratnya surat berharga objek transaksi tersebut dijadikan jaminan bagi pialang untuk melunasi harga pinjaman. Surat berharga didaftarkan atas nama pialang, bukan atas nama pembeli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pihak pialang yang membayar bunga bank atas pinjaman tersebut, pialang membebankan harga yang lebih tinggi kepada pembeli dibanding dengan harga bunga. Kemudian spekulan menggunakan transaksi ini karena adanya ekspektasi kenaikan harga pasar dari surat berharga sehingga memperoleh keuntungan yang lebih tinggi bila dibanding dengan membayar tunai. Contohnya seperti ini. Misalkan Patrick membeli 100.000 saham pada pialang saham dengan harga 10.000 per lembarnya. Patrick membayar saham tersebut sebesar 500 juta secara tunai, kemudian 500 juta sisanya dibayar lagi oleh bank dengan hutang atas nama pialang dengan bunga 7%. Pialang kemudian membebankan bunga pada Patrick sebesar 10%. Nah, di sana ada yang namanya selisih ya. 1 bulan kemudian Patrick menjual seluruh saham tersebut, ternyata harga saham tersebut telah naik 15%. Nah, berarti keuntungan yang diperoleh oleh Patrick kurang lebih sekitar 145.833.000 sekian. Nah, ini yang didapatkan. Keuntungan pialang berapa mendapatkannya adalah 1.250.000 rupiah. Nah, keuntungan pihak perbankan adalah 2.916.000 rupiah. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini yang dilakukan pada pembelian saham ya, model saham atau jenis saham. Yang kedua trading on margin. Yang ketiga ada short sale ya Bapak Ibu. Nanti kita diskusi saja. Nah, kemudian melakukan penjualan terhadap surat berharga yang tidak dia miliki pada waktu akad penjualan, namun dia melakukan pembelian pada waktu jatuh tempo dan menyerahkannya kepada pembeli atau dengan cara berhutang dari pialang. Pada kondisi ini, pialang menyimpan harga sampai penjual membelinya dan menyerahkannya kepada pialang. Penjual melakukan proses ini karena memperkirakan harga akan jatuh. Jika ia menjual surat berharga hari ini dengan harga 2.000 misalnya, ia memperkirakan harga akan turun ini selama 15 hari, yaitu hari jatuh tempo akad menjadi 1.500 dan menyerahkannya kepada pembeli dalam akad short sale yang telah membeli darinya seharga 2.000 rupiah, sehingga dia memperoleh keuntungan dari perbedaan dari dua harga itu sebesar 500 rupiah. Bapak Ibu, secara singkat saja ya, pembeli melakukan proses ini karena memperkirakan harga akan naik. Pembeli memperkirakan harga akan naik setelah 15 hari, yaitu hari jatuh tempo akad menjadi 2.500. Sehingga dia memperoleh keuntungan atau capital gain dari perbedaan dari dua harga itu sebesar 500 rupiah. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, option. Nih kita bicara fakta, contohnya.
Ya, transaksi ini tidak terjadi pada surat berharga. Nah, ini bedanya sama yang tadi. Tetapi yang menjadi objeknya adalah hak beli atau call option dan hak jual atau put option atas surat berharga. Sehingga objek akad adalah hak tersebut. Haknya yang menjadi objek. Ya, yang berikutnya adalah transaksi option adalah akad yang memberikan hak bagi pemegangnya untuk membeli atau menjual surat berharga tertentu pada masa akan datang dengan harga tertentu yang ditentukan pada waktu akad. Contoh misalnya, Frederick mempunyai 100.000 saham di perusahaan Bonex. Harga saham pada waktu itu adalah Rp5.000. Kemudian sebagai ganti dari menjualnya, Frederick melakukan transaksi option kepada Bobby seharga Rp5.000 dengan waktu tempo 1 bulan setelah akad. Jika waktu tempo harga saham menjadi Rp6.000, Bobby akan meneruskan akadnya kemudian menjualnya. Sehingga memperoleh keuntungan 1.000 dikali 100.000 tadi sama dengan 100 juta, kemudian dipotong 50 juta sebagai biaya option. Sedangkan via Frederick kerugiannya bisa dikurangi karena telah dipotong biaya option. Sebaliknya jika harga saham turun, maka Bobby bisa membatalkan akadnya dan cukup hanya membayar harga option. Bapak Ibu, itu yang keempat terkait dengan pasar modal atau saham. Nah, Ustadz, kalau gitu kan ada yang syariah. Wah, ya nggak apa-apa deh Ustadz kalau ada yang syariah pasar modalnya. Nah, itu gimana? Pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nanti kita bisa lihat di bapepam.go.id ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, ketetapan Majma' Fiqih Al-Islam, transaksi spot atas saham hukumnya boleh. Ini dulu Bapak Ibu ya, kita lihat dulu pendapat-pendapat yang memiliki berbagai pendapat itu. Baru nanti kita bedah. Nah, selama saham tersebut sudah ada dalam kepemilikan penjual dan selama objek aktivitas perusahaan tidak haram. Selama aktivitas perusahaan tidak haram, seperti perusahaan bank ribawi, minuman keras, dan sebagainya. Kemudian transaksi spot atas obligasi dengan segala macam derivat dan bentuknya adalah haram karena mengandung riba. Kemudian transaksi trading on margin hukumnya haram, ya karena menyatukan dua akad dalam satu akad, yaitu akad jual beli dan akad pinjaman. Selain itu akad pinjamannya mengandung bunga atau riba. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada namanya akad short sale ya, yang menurut ini ya pendapat yang membolehkan ya tadi. Kemudian ada yang mengharamkan. Akad short sale hukumnya adalah haram karena jual belinya fiktif dengan tujuan hanya untuk meraih keuntungan dari perbedaan harga semata, sementara barang diperjualbelikan belum menjadi dimiliki penjual secara sempurna. Akad option hukumnya haram, kemudian transaksi future dan forward hukumnya haram. Bapak Ibu, pasar modal syariah berdasarkan ketetapan Majma' Fiqih Islami, maka kriteria pasar modal syariah adalah satu, saham yang ditransaksikan di pasar modal syariah haruslah berasal dari perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang halal saja. Nah ini. Kemudian yang kedua, bentuk transaksi saham yang diperbolehkan adalah transaksi spot atau transaksi masa sekarang. Yang ketiga, semua bentuk obligasi dan turunannya adalah haram untuk ditransaksikan. Nah ini kita kritik Bapak Ibu, mohon maaf ya. Al-Fakir menelaah dan melihat bersama guru-guru kita bahwasannya kritik terhadap pasar modal syariah dalam menghukumi transaksi pasar modal syariah seharusnya dimulai dari menghukumi keberadaan PT-nya dulu, bukan sahamnya dulu. Gitu. Nah, akad PT-nya apa? Gitu. Ditinjau dari hukum wati yang sudah kita belajar di awal tadi sebagai pisau bedahnya, maka akad pendirian PT sendiri tadi paling tidak memiliki dua bentuk kebatilan, yaitu satu, PT tidak ada dua pihak yang melakukan akad secara sempurna, yaitu adanya ijab dan qabul. Yang kedua, tidak ada pihak yang bertindak sebagai pengelola atau tadi mudharib ya. Yang ada hanya pemodal saja atau syarikul mal, sedangkan pengelolaan justru diserahkan
pada pihak lain yang tidak terlibat dalam akad perseroan, yaitu dewan direksi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya apa? PT dianggap hanya merupakan kesepakatan sepihak saja terhadap syarat tertentu, bukan merupakan kesepakatan dua belah pihak. Jika akad pembentukan PT adalah batil, maka saham yang diterbitkan oleh PT juga batil. Konsekuensi berikutnya apa? Jika berbagai saham yang diterbitkan oleh PT adalah batil, maka memperjualkan beli saham PT hukumnya juga tidak sah atau batil, alias ya kalau dilakukan terus ya namanya haram. Baik Bapak Ibu, Allah a'lam bishawab. Demikian pengantar kajian kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fissabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya, syukran Ustaz Yugi. Kita masuk kepada tanya jawab ya. Bagian tanya jawab, silakan Bapak Ibu untuk ya memberikan pertanyaan, boleh raise hand ataupun ketik ya di kolom chat. Ya, insya Allah. Silakan bertanya Bapak Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Anggun. Ya, pertama Ustadz terima kasih untuk sharingnya, ilmu yang baru. Ya. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz Yogi. Yang pertama, di awal Pak Yogi menceritakan tentang persoalan terbatas, tapi kemudian langsung loncat ke transaksi yang ada di pasar modal. Sementara tidak semua perusahaan itu diperjualbelikan di pasar modal, hanya perusahaan sifatnya terbuka. Justru mayoritas PT itu justru perusahaannya yang tidak terbuka. Sementara tadi pembahasan justru lebih banyak ke jual beli saham di pasar modal, yang saya sendiri juga merasa tidak nyaman ya, atau juga tidak sependapat dengan banyaknya transaksi seperti ada di pasar modal ya. Dan saya sependapat dengan tadi Pak Ustadz katakan, banyak yang mungkin secara hukum Islam mungkin tidak sesuai dengan syariat ya. Tetapi kalau kita lihat dari PT-nya sendiri, justru lebih banyak PT itu yang sifatnya memang hanya dimiliki oleh beberapa pihak saja, sehingga saya akan kesampingkan lah tentang jual beli di pasar modal tadi yang saya sependapat itu mungkin banyak sesuai dengan hukum Islam. Nah, sekarang PT juga dikatakan oleh Pak Ustadz tadi itu sifatnya batil. Kenapa? Dari yang saya pahami tadi adalah karena tidak ada akad ya antara, sementara yang saya pahami itu akad itu harus dipahami juga dalam bentuk akte notaris. Itu saya kira juga salah satu bentuk akad di mana pendirian perusahaan PT ya, katakan saya dengan dua orang teman katakan mendirikan PT, kita ke notaris, kita bikin akad, bikin itu saya kira salah satu bentuk akad ya, sehingga antara saya dengan 3 orang tadi dengan 2 orang teman itu mempunyai PT ya. Kemudian masalah pengelolaan, kalau misalkan yang saya pahami tadi bahwa si pemilik modal harus mengelola langsung, saya agak susah memahami itu Pak Ustadz. Karena saya mungkin punya modal, tapi kita nggak punya keahlian, sehingga kita menyerahkan kepada pihak yang ahli, profesional, ya, tentu di pengawasan pihak pemilik modal untuk menjalankan usaha ini. Ya bayangkan kalau seorang Islam, ya seorang pengusaha Islam mempunyai banyak perusahaan dan dia harus mengelola sendiri banyak perusahaan, bisa dibayangkan betapa. Sehingga jangan sampai kita hanya umat Islam hanya seakan-akan dibatasi hanya boleh mengolah 1 atau 2 perusahaan. Kenapa? Karena kita harus turun langsung. Ya. Jadi saya masih kurang memahami mengapa dikatakan haram, karena seakan-akan harus dikelola langsung. Itu saya pahami tadi. Ya seakan-akan itu membatasi umat Islam untuk memiliki banyak perusahaan, kemudian membuat kita tidak bisa menyerahkan. Sebagai contoh, saya ingin bikin rumah sakit, saya bukan dokter. Ya, saya bikin rumah sakit PT dengan 2 orang teman, kita serahkan kepada orang yang ahli dalam hal mengelola rumah sakit untuk apakah itu haram. Karena saya pahami dari tadi penjelasan Ustaz seakan-akan itu menjadi haram hukumnya. Ya. Dan bagaimana statusnya dengan orang-orang yang bekerja di PT tadi?
Apakah mereka yang bekerja di PT tadi juga bekerja di perusahaan yang batil, sehingga kemudian juga haram pendapatan yang mereka dapatkan. Kemudian terakhir mungkin Pak Ustadz, saya kira banyak pendapat yang bercerita ya. Kita punya sebagai contoh, bahkan bank syariah itu juga bentuknya PT. Ya. Di PT itu ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Yang menurut saya juga orang-orang yang punya pemahaman dari hukum Islam, hukum ekonomi Islam. Nah, apakah kemudian karena kita berbeda pemahaman dengan orang-orang tadi, kemudian kita bisa langsung mengatakan itu batil? Ya, hanya karena beda pendapat, beda pemahaman, apakah kita bisa berhak langsung mengatakan yang berbeda itu adalah suatu hal yang batil? Mungkin pertanyaan dari saya Pak Ustadz. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Anggun yang langsung dijawab saja ya Ustaz Yugi ya, insya Allah ya. Satu persatu, karena ini bakalan banyak nih kemungkinan pertanyaannya. Sudah ada yang di chat juga. Suara Ustaz Yugi mute ya. Ya, baik. Masya Allah, syukron Pak Anggun atas pertanyaannya. Ini pertanyaan luar biasa ini. Ya, baik. Insya Allah Al-Fakir akan mencoba untuk menjawab berkaitan dengan tadi kalau saham sepertinya sudah oke ya Pak Anggun ya. Sekarang kita lihat PT-nya dulu. Nah, memang pembahasan PT ini agak kalau dalam kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam sebenarnya di sama Setaki itu memang dipaparkan ya berkaitan dengan PT itu sebenarnya bukan haram dia tapi batil. Gitu kan. Tadi kalau kita bicara haram ya adalah hukum taklifi. Nah, pisau bedahnya bukan hukum taklifi tapi pisau bedahnya adalah hukum wat'i. Hukum wat'i itu tadi kan ada 5, ada sebab, syarat, mani, kemudian azimah dan rukhsah. Yang kelima adalah sah, batal, dan fasad. Nah, itu ya. Nah, jadi memang kalau kita ngelihat pisau bedah PT, memang harus kita lihat dulu secara fakta ya. PT itu seperti apa? Dari yang Bapak Anggun sampaikan tadi Al-Fakir mencatat ada 3 poin. Ya paling tidak tadi menegaskan kembali, Ustadz di mana sih batilnya itu gitu ya. Nah, di mana sih batilnya gitu ya. Ya, kemudian yang kedua adalah status hukum bekerja orang yang bekerja di PT itu. Terus yang ketiga, jika ada perbedaan pendapat bagaimana? Ya, apakah kemudian wah itu salah semua, itu tuh haram semua. Nah, kita lihat dulu. Jadi satu-satu ya. Paling tiga ada poin itu yang mungkin pada kesempatan pagi ini Al-Fakir mencoba untuk menjawab. Baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu dipahami di dalam Islam ya, itu memang membolehkan seorang muslim itu untuk melakukan aktivitas bisnis, usaha gitu ya. Nah, kemudian berdagang dan seterusnya. Oleh karena itu seorang muslim juga boleh membentuk yang namanya perusahaan. Ya, dia tidak memiliki kemampuan, dia punya uang nih, dia pengen investasi ke sebuah bisnis, boleh, silakan. Itu disebut sebagai namanya sahibul mal atau pemilik modal. Nah, di dalam ketentuan pembuatan syariah, nah perusahaan itu biasanya ada 2 kemungkinan, Pak Anggun. Yang pertama ada perusahaan yang bersifat individual, yang kedua ada namanya perusahaan bersama. Nah, itu yang kedua. Jadi, jika perusahaannya individual atau pribadi, maka sebenarnya ya secara sederhana itu lebih mudah dia, perusahaan pribadi ya. Dia yang punya modal, dia yang ngelola sendiri bahkan ya, itu namanya perusahaan pribadi. Kalau dalam prakteknya itu lebih mudah ya. Cuman nanti bagaimana cara mendapatkan modalnya saja. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya perusahaan bersama. Kalau di dalam bahasa Indonesia namanya perseroan. Kalau di dalam bahasa Arab itu namanya syirkah. Kalau bahasa Malaysianya itu sarekat gitulah, kira-kira begitu. Nah, jika memang ingin membentuk perusahaan yang tadi disampaikan, Ustadz, itu kan kalau sudah dinotaris namanya akad. Iya, betul, namanya akad. Makanya tadi kita bedah. Oh, ternyata akad itu punya rukun. Nah, kayak gitu. Apakah dia memenuhi rukun atau tidak? Ataukah dia memenuhi rukun dan syarat atau tidak? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memang di dalam Islam bukan hanya sebatas akad, sudah akad sudah, tidak, tapi memiliki istilahnya itu ikatan ya, arobtu tadi ya, ikatan yang mengikat itu sudah sesuai dengan syariat atau belum. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang di dalam
syirkah. Nah, kalau perusahaannya bareng-bareng gitu ya di dalam PT gitu ya, atau di dalam kalau bahasa Arabnya namanya syirkah, memang punya ketentuan-ketentuan. Ya, salah satunya apa? Salah satunya adalah dia harus memenuhi rukun dari syirkah. Yang pertama adanya al-aqidani, yang kedua ada namanya mahalul akad, yang ketiga adanya objek akad. Sebenarnya pembahasan tentang perseroan sesuai dengan syariah itu seperti apa? Ya, pertama yang Al-Fakir jawab tadi memang kita boleh ya, kita boleh. Kalau ditanya tadi, kalau boleh nggak berarti Isam punya miliki banyak bisnis individunya? Jawabannya boleh. Ya boleh banyak bisnis boleh dengan misalkan kita nggak punya kemampuan pengen buat rumah sakit tadi kita nginvest uang, invest dana boleh. Cuman harus terikat dengan konsep syirkah sesuai dengan syariat Islam. Namanya syirkah. Nah nanti di pembahasan berikutnya memang nanti syirkah itu ada 5, Pak. Ada perseroan sesuai dengan syariah. Gimana sih Ustadz? Itu ada 5. Yang pertama ada namanya syirkah abdan. Nah itu lagi ya. Ini kan ini tadi PT. PT itu kebatilannya itu memang karena tidak adanya ijab kabul. Ya, ijabnya ada, kabulnya nggak ada. Ijabnya ada. Kita ngumpul uang yuk. Itu kan akad itu sebenarnya. Cuman ijab aja yang ada, kabulnya nggak ada. Nah, kalau PT itu kan biasa begitu, ngumpul uang, kemudian setelah itu ya sudah nih, kita bayar ya direksi. Nah, kita bayar ya direksi, sedangkan si ownernya itu salah satu saja. Nggak harus semua, Pak. Ya, nggak harus semua. Salah satu saja harus sebagai mudorib dia pengelola. Artinya ada kobul di sana. Ada kobul. Kalau dia ada kobul salah satu misalkan berlima nih. Berlima, pemodal. Yang satu lagi pemodal juga, kemudian sekaligus pengelola. Nah, itu. Nah, ini sah dia akad syirkahnya gitu ya. Tapi persoalan PT itu ini 5-5-nya modal saja. Kemudian setelah itu bayar direksi. Nah, ijab aja yang terjadi di sini, Pak. Kabulnya nggak ada. Ya, yang mengelola itu membayar orang. Nah, di sini Al-Fakir akan jelaskan sedikit perbedaan antara perseroan syariah dengan perseroan konvensional. Misalkan begini, kalau perseroan secara secara syariah seperti apa, secara kapitalis kan yang konvensional seperti apa begini. Di antara para pesyirkah harus ada pihak yang menjalankan langsung atau bisnis secara langsung dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Kemudian perseroan syariah ya tidak boleh hanya kumpulan pemodal saja, kemudian membuat badan hukum perseroan, selanjutnya yang menjalankan bisnisnya justru adalah pihak lain yang digaji untuk menjalankan perusahaannya sebagaimana yang biasanya terjadi pada perseroan kapitalis. Yang pertama. Nah, yang kedua, semua orang yang telah berakad syirkah itu harus siap melebur menjadi satu, baik melebur itu adalah manusianya maupun modalnya yang disertakannya. Nah, kalau perseroan kapitalis seperti apa? Dalam perseroan kapitalis, peluburan itu hanya dilihat sebatas modal yang disertakan. Hubungan mereka hanya sebatas hubungan bisnis yang bersifat material saja. Siapa saja yang memiliki modal yang besar, maka mereka akan bisa ditarik atau mereka bisa ditarik untuk masuk ke dalam perseroannya tanpa mempertimbangkan karakter, akhlak, dan kepribadian. Nah, kemudian berikutnya di dalam perseroan kapitalis nih Pak, konvensional biasanya pemegang saham itu digaji. Nah, biasa begitu ya, digaji itu. Nah, sedangkan digaji dalam akad syirkah itu memang tidak diperbolehkan. Ya, orang yang bersyirkah kemudian memang tidak boleh digaji. Gitu. Nanti memang ada pembahasan khusus ini Ustadz Ardi berkaitan dengan bagaimana membentuk perseroan syariah dalam Islam. Ya, tapi paling tidak dari kebatilan yang tadi dulu ya tidak adanya kabul, maka tinjauan dari hukum wad'inya maka sebenarnya kelihatan ya. Nah, hukum PT tersebut memang adalah batil gitu. Bukan berarti nggak boleh buat bisnis ya Pak, bukan gitu ya. Kalau PT sebatas formalitas ya ini boleh. Misalkan buat PT sebatas formalitas administrasi di notaris gitu ya. Kemudian setelah itu orang yang bersyirkah itu harus terikat dengan akad syirkah. Ada 5. Yang pertama namanya syirkah abdan, yang kedua syirkah mudorobah, yang ketiga ada syirkah inan, yang keempat syirkah wujuh, yang kelima syirkah muwafadah. Nanti kapan-kapan boleh kita bedah ini. Jadi gimana sih Ustadz? Keluar. Afwan Ustadz.
laptopnya mati. Oke. Nah, ini udah nyiapin handphone. Oke. Iya. Silakan, Jadi, Ustaz. jadi paling tidak seperti itu yang Al-Fakir pahami, Pak Anggun dan Bapak Ibu sekalian. Nanti kita boleh ada kesempatan waktu lagi. Nanti kita bahas tentang tadi kan PT ini batil. Gimana sih solusinya dalam Islam? Nah, Islam memberikan solusi 5 tadi. Ada syirkah gitu ya, dengan ketentuan-ketentuan yang sangat rinci. Itu jadi artinya memang Islam itu sebenarnya tidak melarang kalau kita itu pengen punya bisnis banyak gitu, Pak Anggun. Boleh, misalkan Bapak punya modalnya saja, pengen investasi ke 5 bisnis. 1, 2, bisnis kesehatan, bisnis pendidikan misalnya kan, kemudian bisnis retail atau bisnis perumahan, kayak Al-Fakir bisnis perumahan syariah gitu ya. Kemudian ada kontraktor syariah juga. Nah, kemudian mau invest nih sama Ustadz Yugi, boleh nggak? Boleh. Nah, begitu. Tapi ingat, harus terikat dengan perseroan yang dibentuk sesuai dengan syariah. Nah, ini memang ada pembahasan khusus ya, yang biasanya Al-Fakir siapkan untuk judulnya membangun perusahaan sesuai dengan syariah. Nah, itu yang kedua itu ya. Yang ketiga berkaitan dengan orangnya gimana Ustadz? Kalau Ustadz mengatakan batil, sebenarnya bukan Al-Fakir yang mengatakan batil, Pak. Tapi hukum syariat yang kemudian digali dari hukum wa'i tadi di dalam kitab Nizamul Islam yang dikarang oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah taala. Jadi Al-Fakir yang menyampaikan saja. Jadi apa namanya? Orang yang bekerja di sana bagaimana? Dilihat dulu. Orang yang bekerja di PT bagaimana? Dilihat dulu. Gitu ya. Misalkan ada PT yang bergerak di bidang distributor minyak, beras dan seterusnya. Ini Al-Fakir ngisi kajian untuk pengusaha itu ya. Pengusaha dia distributor besar di Sumbar. Beliau ngaji setiap pekan itu dengan Al-Fakir. Kemudian beliau punya PT. Nah, gitu ya, punya PT. Kemudian karyawannya banyak, ada ratusan orang. Nah, maka dilihat di dalam kaidah fikih itu ada disebutkan namanya Pak, satu perbuatan satu hukum. Satu perbuatan satu hukum. Nah, misalnya nih, ya, hukum orang tersebut membuat PT gitu ya. Nah, apa hukumnya? Misalkan dia mengikuti ketentuan-ketentuan PT yang terjadi pada undang-undang atau akad notaris itu, diikuti sesuai dengan itu, maka kan tadi itu batil ya. Tapi kalau dia mengikuti perseroan sesuai dengan syariah bagaimana? Nah, itu insya Allah sah. Nah, kemudian kan ada orang bekerja. Nah, hukum dia membuat PT itu sendiri, hukum orang bekerja di sebuah perusahaan yang berbentuk PT itu tersendiri hukumnya. Nah, makanya dilihat. Jadi tidak digeneralisir, wah, ini kalau udah batil haram semua. Enggak, dilihat dulu. Dilihat dulu bagaimana status dia bekerja. Nah, oh ternyata karyawannya bekerja atau dia mempekerjakan karyawan, itu hukumnya apa? Nah, nanti di dalam akad fikih muamalah ada namanya ijaratul ajir. Jadi akadnya adalah ijarah, diujroh, diupah, selama yang dikerjakan adalah halal, aktivitasnya bekerja adalah halal, maka dia menerima gaji atau owner itu memperkerjakan karyawan tersebut, hukumnya apa? Hukumnya mubah. Atau boleh begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sementara itu dulu, nanti Oke, boleh Masya diskusi. Allah ya. Nah, Pak Anggun ya, ini kesempatan ya mungkin kita untuk teruskan mungkin minggu depan kalau mudah-mudahan, tapi minggu depan kayak Ustadz Yugi nggak bisa kali ya. Mungkin 2 minggu lagi gitu ya. Dalam masalah ini. Jadi memang kita berbicara masalah akad perseroan terbatas yang ada pada saat sekarang ini gitu ya. Yang mana batilnya itu adalah ada ijab tidak ada qabul ya kalau dengan itu. Nah, dalam Islam juga ada namanya disebut dengan syirkah. Nah, ini mungkin kalau masih mau teman-teman 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi kita minta Ustadz Yugi nih kalau masih mau ya, mudah-mudahan bisa mungkin lebih dalam lagi ya untuk itu. Insya Allah bisa ya Pak Anggun ya untuk sementara ya. Alhamdulillah, jazakallah. Terima kasih Ustaz. Oke, baik. Ada pertanyaan berikutnya nih Ustadz ya. Sudah ada 3 nih ya. Yang pertama dulu ya. Berhubungan dengan muamalah tentang kalau yang Ewi pas waktu itu udah di internet keluar apa namanya di email. Oke ya, pertanyaannya oke, saya ini sebentar, mohon maaf. Pertanyaannya
Eh, Assalamualaikum, mau bertanya di luar tentang saham tapi masih berhubungan dengan muamalah tentang asuransi swasta dan ada unit linknya. Mereka mengklaim syariah, bahkan saya diperlihatkan sertifikat halal dari lembaga resmi. Sejalan belajar dengan beberapa guru, saya berhenti dan mundur. Mohon penjelasannya. Ini ada dua nih berarti. Satu lagi tentang multi level marketing, bagaimana hukumnya? Jazakallahu khairan katsiran. Ini kalau insya Allah kalau bisa Ustadz Yugi jawab, alhamdulillah. Silakan Ustadz Yugi. Oke, ada dua ya Ustadz ya, hukum asuransi sama tadi Multi level marketing. MLM ya. Baik, Bapak Ibu, memang biasanya Al-Fakir itu memberikan materi itu tadi misalkan bahas asuransi itu biasanya sendiri tuh materinya 1 hari atau 1 sampai 2 jam biasanya. MLM juga sama 1 sampai 2 jam biasanya. Cuman ini sedikit saja. Ya, kesimpulan aja. Nanti kalau insya Allah nih ini terbuka nih. Kesimpulan sedikit saja. Kemudian bahas tadi syirkah juga lebih enak itu kalau mau bahas nih Pak Anggun tadi ya. Itu lebih bahas detail dan dipraktekin itu seru banget. Insya Allah usahanya berkah ya. Hukum asuransi bagaimana? Ya, hukum asuransi di dalam Islam memang dilihat. Ingat tadi pisau bedahnya ada hukum taklifi, yang kedua adalah hukum wati. Apalagi kalau misalkan sampai pada istilahnya itu, wah, Ustadz ini kan sudah ada sertifikasinya atau sertifikatnya itu seperti apa gitu ya. Maka kalau tadi paham terkait dengan hukum wati, ya, hukum wati itu, maka ditinjau dari hukum watinya itu sendiri dulu, gitu ya, hukum watinya. Jadi sebelum bahas tentang hukum taklifi, lihat dulu hukum watinya. Maka setelah ditelaah secara singkat, asuransi itu sebenarnya kan ingat tadi syarat akad itu, rukun akad ada 3. Yang pertama ada namanya al-akidani, 2 pihak yang berakad. Yang kedua ada namanya mahallul akad, objek akad. Yang ketiga ada namanya sigot akad. Ya. Nah, kita lihat hukum watinya dulu. Kira-kira Bapak Ibu, asuransi itu objeknya apa? Kalau dalam Islam kan 2 ya objeknya ya. Itu ada barang dan jasa, gitu ya. Barang dan jasa. Kalau asuransi kira-kira objeknya apa, Bu? Barang atau jasa? Ternyata setelah ditelaah tidak barang dan tidak jasa. Objek akad dari asuransi itu adalah kalau atau janji. Nah, itu dulu yang ditelaahnya di sana dulu. Nah, itu yang pertama. Berarti dari sisi rukun nggak terpenuhi sebenarnya dari sisi rukun, yaitu adalah mahallul akadnya. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan terjadinya yang namanya multi akad di sana. Ya. Nah, gitu. Ada namanya akad tabaru'ah. Kalau asuransi syariah ya, akadnya tabaru'ah. Kemudian ada namanya akad ijaroh. Bahkan ada namanya akad syirkah mudharabah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gabungan gabungan akad di dalam satu akad ada hadisnya tuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safqatain fi safqatin wahidah." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua akad dalam satu akad. Nah, di dalam asuransi syariah itu ada 3 akad malah. Ada akad tabaru'ah, ya, kemudian ada akadnya yang namanya ijaroh, dan ada akad namanya syirkah. Nah, bahkan 3 akad itu digabung satu dalam satu akad. Nah, kalau dalam hadis yang lain disebutkan la yahillu, tidak halal gitu ya. Tidak halal jual beli dalam satu jual beli atau 2 akad dalam satu akad. Nah, sebenarnya dari situ saja sudah kelihatan ya. Baru nanti turunannya ada bunga kah, ada keterlambatan kah, ada yang lain-lain gitu ya. Nah, jadi pisau bedahnya dilihat 2 tadi. Lihat objeknya, lihat terjadi multi akad atau tidak. Nah, gitu. Yang Al-Fakir pahami ternyata dua-duanya kena nih. Nah, begitu. Dan Ustadz, kalau begitu multi akad gimana? Nggak boleh. Kalau jumhur ulama mengatakan multi akad itu hukumnya adalah haram ya.
gitu, yang terkuat gitu ya. Karena ada 3 pendapat, ada yang boleh, ada yang membolehkan sebagian, yang ketiga ada yang mengharamkan secara mutlak. Nah, pendapat yang paling kuat itu adalah pendapat yang mengharamkan. Ustaz, kan ada yang membolehkan. Nah, di dalam Islam, dalam kaidah fikih itu gini, al-amalu bil rajih wajibun wa amalu bil marjuh mumtani'un gitu di dalam kaidah fikihnya. Yaitu adalah mengamalkan pendapat yang terkuat itu hukumnya wajib gitu. Dan mengamalkan pendapat yang marjuh atau lemah hukumnya mumtani'un, tidak boleh. Nah gitu. Walaupun nanti ada yang membolehkan multi akad. Tapi jumhur ulama termasuk mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki itu mengatakan multi akad itu hukumnya haram secara mutlak. Termasuk ulamanya Imam Abu Hanifah. Wallahu a'lam bishawab, itu yang asuransi. Yang kedua itu baru nanti ya, yang bunganya, dendanya segala macam itu turunan saja. Kalau udah akarnya masalah itu masalah. Nah, kemudian yang kedua MLM. MLM itu nah ini memang MLM itu sebenarnya dalilnya itu berkaitan dengan samsaro ala samsaro sebenarnya ya. Samsaro ala samsaro. Sebenarnya kalau kita bahas detail lagi tuh paling tidak MLM itu juga ada terjadi multi akad juga di sana. MLM ada multi akad. Kemudian juga ada hadis yang berkaitan dengan samsaro ala samsaro. Jadi kalau MLM itu ya namanya MLM itu kalau kita ini Bapak Ibu misalkan beli produk di perusahaan MLM itu nggak ada masalah kalau beli produknya aja. Beli produk. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah ketika kita beli produk, plus gabung jadi marketingnya, ya, atau jadi upline-nya, atau kita jadi downline dari upline kita. Kemudian setelah itu kita mencari upline downline lagi di bawah. Downline itu dengan dalam artian mencari marketing. Ini marketing mencari marketing, marketing mencari marketing, marketing mencari marketing. Yaitu adalah samsaro ala samsaro. Dalam hadis yang sahih itu disebutkan memang samsaro alam samsaro. Jadi marketing atas marketing itu nggak boleh. Marketing, kemudian cari marketing lagi. Contoh sederhana begini. Ibu, misalkan tadi yang tanya ibu ya. Ibu, saya punya handphone, kemudian harganya 1 juta. Tolong dijualkan ya Bapak. Ya Ibu. Nanti saya kasih fee handphonenya itu dari handphone itu sebesar 100.000 rupiah. Katakan begitu. Nah Ibu semangat dong sebagai marketing. Kemudian Ibu, aduh saya udah keliling-keliling agak susah nih nyari ini nih, nyari yang beli nih. Saya bilang sajalah sama teman saya si A misalkan. Ini saya dapat kerjaan ini jualin handphonenya Ustadz Yugi. Kemudian setelah itu saya dapat kemudian dia nggak nyebutin nih 100.000 katanya, nggak nyebutin. Tapi kemudian dia bilang saya dapat job ini jualkan handphone. Nah gini aja deh, kamu bantu jualin, saya kasih 50.000. Nah berarti kan statusnya tadi kan dia samsaro nih sebagai simsar. Akadnya namanya samsaro, orangnya namanya simsar. Kemudian setelah itu simsar, dia sebagai simsar mencari simsar lagi gitu. Dia agen, dia marketing, ya, mencari agen lagi. Nah dikasihnya 50.000. Nah itu hukumnya tidak boleh, ya, mumtaniun ya tadi tidak boleh. Kemudian dia harus ngapain? Harus putus di dia saja gitu. Apalagi nanti yang si A lagi cari si B, cari si C, cari si D. Nah, wallahu a'lam bishawab. Di samping tadi adanya multi akad tadi ya. Ada namanya akad jual beli gabung dengan akad namanya simsar atau samsaro tadi. Nah, paling tidak untuk sementara secara singkat seperti itu walaupun tidak terlalu singkat. Betul, wallahu a'lam bishawab Ustaz. Alhamdulillah, syukran Ustaz Yugi ini. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi memang sertifikat halal ya. Apa ya? Yang berbau halal ini di zaman kapitalis ini cukup seksi ya kalau saya katakan seperti itu. Kenapa? Karena umat Islam itu mulai sadar dengan keislaman mereka sehingga mereka menginginkan segala sesuatu halal ya. Nah ini dimanfaatkan oleh kapitalis yang memberikan sertifikat halal ya agar kepada banyak hal yang belum tentu halal gitu ya agar umat Islam mau membelinya gitu ya. Saya pernah ketemu ketika saya dulu di luar ya, itu ada pedagang Yunani
itu memberikan ditaruhnya katanya halal di sayur-sayuran gitu ya. Ya, karena ingin umat Islam itu berbelanja ke tempat dia gitu. Jadi sayur-sayuran itu ditaruhnya halal gitu ya. Walaupun itu belum tentu dia mendapatkan ini. Tapi poinnya seperti itulah ya. Jadi memang mau tak mau kita harus memahami ya, secara syariat mana yang halal, mana yang tidak ya. Tidak bisa bergantung kepada hanya masalah sertifikat halal saja gitu. Walau alam bisawab ya. Ya karena ini apa ya menguntungkan gitu ya bagi para kapitalis ya. Baik, ya terima kasih Pak Yugi ya. Jadi para teman-teman semua, karena biasanya kita sampai 7.30 ya. Jadi kalau memang nanti insya Allah kalau bisa kita akan bikin sesi berikutnya, tapi nanti kita sepakati di grup ya apa yang akan menjadi ini ya biar karena pertanyaannya banyak. Nah ini mungkin pertanyaan berikutnya dari Ibu Eka Novitri ya bagaimana dengan profesi manajer investasi mengelola saham orang hukumnya bagaimana? Ustaz Yugis. Iya, baik. Pertanyaannya bagaimana hukum manajer investasi? Manajer investasi, profesi manajer investasi mengelola saham orang. Manajer investasi. Ya, ini kalau di bursa saham kan berarti sudah terkena hukumnya tadi itu sebenarnya kalau menurut saya. Oh, manajer investasi di ini biasa kayak broker gitu ya, Iya, broker ya. Oh iya. Oh iya, berarti kembali ke tadi apa namanya? Hukum status dari PT itu gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus dipahami PT itu batil ya, batil. Kemudian bukan berarti umat Islam nggak boleh bisnis, bukan. Cuman diperbaiki, bisa diperbaiki gitu ya, sesuai dengan syariat. Nah, kemudian kalau dia batil, tidak diperbaiki, kemudian kan ada produk nih, misalkan namanya saham ya. Kemudian nanti di situ nanti dijualkan saham-saham itu ya, ke bursa saham dan seterusnya. Maka ada broker, ada tadi kan bahasa Al-Fakir adalah pialang-pialang dan seterusnya. Maka sebagai bekerja di sana mengelola yang sesuatu yang haram tadi masuk kaidah fawasilatu ilal haram haramun gitu ya. Nah, kemudian bekerja sebagai manajer investasi mencari investor gitu ya. Nah, kemudian akad PT-nya nggak diperbaiki atau tidak sesuai dengan syariat Islam gitu. Maka kemudian ya mempekerjakannya mengelolanya itu hukumnya haram itu yang berkaitan dengan itu. Tapi beda ke tadi ya. Ini ada PT, ownernya buat PT, kemudian dia buka bisnis, misalkan bisnis minimarket, swalayan. Kemudian dia bekerja di swalayan. Nah, itu hukumnya beda kan tadi. Nah, sedangkan yang ini kan pertanyaan berkaitan dengan manajer investasi yang ngurusi investor-investor misalnya. Nah, ini statusnya haram. Jadi kalau bekerja tadi ya di swalayan itu akadnya adalah ijaratul ajir. Itu hukumnya mubah atau boleh. Allah alam yusawab. Gitu Ustaz Ardi. Baik, syukran Ustaz Yugi. Berikutnya dari Pak Muhammad Suhar ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Afwan Ustaz. Biasanya dalam PT penunjukan direksi itu dilakukan dalam RUPS yang disepakati ya pemegang saham benar. Apakah itu termasuk akad? Dan pelantikan apakah tidak termasuk ijab kabul? Jadi ini mungkin diperjelas ya. Maksudnya yang kabul itu yang di mana gitu ya. Kalau beliau menyatakan bahwasanya penunjukan direksi ya itu akad ya dan pelantikannya langsung termasuk kabul gitu. Iya. Sebenarnya kembali kepada definisi akad tadi Bapak Ibu ya. Definisi akad secara syar'i gitu ya. Dan kemudian kembali ke rukun akad secara syar'inya bagaimana gitu. Nah, jadi gini contoh ijab kabul tuh begini. Contoh ijab kabul misalkan saya nikahkan Anda dengan anak saya. Misalkan begitu ya. Nah, saya terima nikahnya. Itu contoh, itu namanya ijab kabul. Nah, ijab kabul itu di dalam atau istilahnya namanya sigot. Sigot itu kan bisa dua ya, bisa berupa qaul ucapan dan bisa berupa fi'lun atau bisa berupa fi'lun ya atau perbuatan. Nah, berkaitan dengan ijab dan qabul itu harus dipahami yang namanya qabul adalah ya penunjukan ya atau istilahnya itu penerimaan dari apa? Dari ijab tadi ya. Saya serahkan, saya terima, misalkan begitu. Nah, di dalam PT tadi yang disebut sebagai ijab dan qabul apa?
ijab itu adalah penyertaan modal, nah, qabul itu adalah pengelolaan. Jadi disertakan modal dia sebagai sohibul mal, kemudian ada yang namanya mudhari pengelola. Walaupun nggak semuanya ya, salah satu di antara owner itu, ya pemilik itu, pengelola itu namanya qabul gitu ya. Nah dia berada pada lingkaran itu, pada lingkaran sebagai owner itu, ya gitu ya. Bahkan tadi ada 5 orang atau 3 orang, ya, atau 2 orang, gitu. Nah, yuk kita bikin bisnis yuk. Nah ini uang 1 juta 1 juta. Terus bisa nggak terjadi qabul gitu? Nggak bisa, karena yang diserahkan 1 juta itu adalah ijab. Yuk kita bikin usaha yuk katanya kan. Nah itu apa? Ayo, nah ayunya itu apa? Gitu. Terjadi nggak tasarruf di sana? Terjadi nggak pengelolaan? Terjadi nggak yang namanya aktivitas bisnis di antara keduanya? Gitu. Ternyata dia harus begitu dia bersatu tadi adanya ijab, dia ngambil orang lain gitu untuk digaji, untuk dibayar gitu. Sebenarnya aktivitas yang mereka lakukan itu hanya ijab, ya, hanya ijab gitu. Nah makanya tadi ya istilahnya kalau tidak terpenuhi rukunnya, rukun ijab dan qabul itu hukumnya apa? Bukan haram tapi batal. Nah di sana Ustadz, apakah pengukuhan itu, pelantikan itu adalah bukan qabul? Ya dilihat bukan sebenarnya, ya, ya bukan. Jadi dilihat dulu ya. Nah ini makanya pembahasan syirkah itu penting nanti. Makanya nggak hanya bahas PT saja, tapi bahas hukum syirkah. Iya. Itu bagaimana sih membentuk perusahaan sesuai dengan syariat itu. Nah ini kayaknya unik ini nanti ke depan. Allah alam ya. Karena di PT itu baru hanya sampai kepada pengumpulan modal gitu, belum sampai kepada masalah eksekusi bisnisnya gitu ya. Sementara qabulnya itu sampai ke sana seharusnya. Ya, termasuk juga yang bekerja dengan PT. Baik Ustadz, kita teruskan. Nah, berikutnya ya 2 pertanyaan lagi terakhir, mungkin nggak ditambah lagi sesudah ini. Assalamualaikum Ustadz Ardi dan Ustadz Yugi, izin mau bertanya. 1, hukum menjadi reseller dan dropshipper. Nah, ya. Yang kedua, hukum menjual emas dan dinas secara online. Jazakumullah khairan Ustadz. Tadi. Wah, Allah nih. Nah ini sama juga nih. Dropshipper, reseller nih satu pertemuan. Kemudian hukum jual beli emas online ini juga satu pertemuan. Wah. Banyak nih insya Allah nih. Mungkin berapa bulan ke depan nih sama Ustadz Yugi aja kita insya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang unik ya kalau kita bicara fikih muamalah ini memang praktis ya. Amalannya aplikatif yang kemudian ya ini bisa kita sharing-sharing lebih banyak sebenarnya. Kalau offline ini lebih seru ya. Biasa Al-Fakir buat di hotel itu setiap Sabtu itu di hotel kita diskusi dengan teman-teman pengusaha. Secara singkat saja, dropshipper itu kan dropship ya. Dropshipper itu adalah orangnya, dropship itu adalah atau dropshipping adalah aktivitasnya, kan begitu. Nah, di dalam Islam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih disebutkan la tabi' ma laysa indak, itu prinsipnya di awal. La tabi' ma laysa indak, tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak kamu miliki atau tidak ada di sisimu. Itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya prinsipnya di dalam Islam, Ibu yang dimulai Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita belum punya barang itu kita nggak boleh ngejualin. Itu prinsipnya dulu. Kalau kita nggak punya barang itu nggak boleh ngejualin. Itu hukum asalnya, ya hukum asalnya. La tabi' ma laysa indak, itu hukum asalnya. Nah, menjadi boleh menjualkan barang yang kita belum punya, ya itu nanti menggunakan 2 akad. Artinya pilih salah satu. Bisa menggunakan akad bai'us salam, yang kedua menggunakan akad bai'ul istisna. Nah, begitu ya. Nah, jadi ini pun satu-satu materi lagi. Bai'us salam satu pertemuan, bai'us istisna satu pertemuan, biasa begitu. Nah, pilih. Kalau memang kita tidak boleh menjualkan namanya barang yang tidak kita miliki, berarti solusinya harus menggunakan bai'us salam atau bai'ul istisna, tinggal dipilih. Nah, tentunya masing-masing bai ini, bai'us salam dan bai'ul istisna itu memiliki syarat dan ketentuan berlaku, kira-kira begitu. Nah, contoh misalkan kita langsung aplikasikan ke dropshipper atau dropshipping. Misalkan
ini ada supplier, ya. Supplier itu menjual banyak produk, misalkan handphone, laptop, dan segala macam, ya. Atau tas barangkali. Kemudian kita nggak punya barang. Terus yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah mengambil barang foto-foto dari supplier tadi, kemudian kita masukkan ke ini kita nih, bahkan ke Shopee, Tokopedia, atau Lazada, kita masukkan ke toko online kita. Dan ini prakteknya ya, secara fakta. Kemudian setelah itu kita jualkan, kita promokan, ternyata ada yang beli. Oke, ternyata ada yang beli, maka kita order dong ke supplier. Nah, kita order ke supplier, misalkan supplier tadi jualnya 100.000, kita jualkan di toko marketplace kita itu 110.000, ada selisih 10.000 kan lumayan. Kan nggak punya barang ini kan. Kemudian setelah itu dari supplier mengirimkan barang langsung kepada konsumen. Nah, itu faktanya. Nah, bagaimana tinjauan hukum syariatnya? Di dalam Islam, tadi yang sudah Al-Fakir jelaskan, la tabi' ma laisa indak, tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak kamu miliki atau tidak ada di sisimu. Maka solusinya kalau nggak menggunakan bai'u salam, menggunakan bai'u istisna. Oh, ternyata menggunakan bai'u salam solusinya. Tapi bai'u salam ini pun ada syarat-syarat dan ketentuan berlaku. Salah satu di antaranya bai'u salam itu adalah pertama, ya kalau kita nggak punya barang kemudian kita pengen jual lagi, yang pertama itu konsumen di dalam syariatnya itu konsumen itu harus bayarnya full, nggak boleh DP. Nah, itu yang pertama. Jadi konsumen itu harus bayar full. Yang kedua, barangnya itu adalah barang misliat, bukan barang kimiat. Apa itu Ustaz barang misliat? Barang misliat itu adalah barang yang bisa diukur, ditakar dan ditimbang. Seperti beras, ya, seperti tadi handphone yang baru gitu ya. Nah, itu namanya barang misliat, atau sederhananya barang yang ada sepadanannya di pasar. Nah, itu namanya misliat. Yang kedua. Yang ketiga, ketentuan dari bai'u salam adalah harus terjadi takobut barang itu. Takobut itu ada serah terima dulu dengan konsumen. Dengan kita sebagai penjual. Berarti kan ada 3 pihak tuh, ada supplier, ada kita sebagai penjual, ada kemudian konsumen. Nah, syarat itulah yang kemudian harus memenuhi syarat-syarat bai'u salam. Nah, terpenuhi syarat bai'u salam. Nah, yang terjadi dropshipper adalah yang pertama nih. Konsumen beli di Koko kita, kemudian kita order ke supplier, dan dari supplier itu kirim langsung ke konsumen. Nah, kan begitu ya. Nah, sedangkan apalagi misalkan konsumennya minta COD-an, kan begitu. Nah, berarti ada syarat bai'u salam yang tidak terpenuhi. Misalkan konsumennya itu melakukan yang namanya pembayarannya DP atau pembayarannya belakangan. Itu udah tidak memenuhi syarat bai'u salam. Ingat tadi, syarat bai'u salam itu adalah bayarnya harus kontan di depan, gitu ya, harus full di depan. Karena kita nggak punya barang, kemudian menggunakan bai'u salam, gitu ya. Nah, yang kedua, barang dari supplier itu langsung dikirim kepada konsumen. Itu menyelisihi syarat yang kedua, yaitu apa? Harus adanya takobut. Di dalam bai'u salam, barang itu harus diterima dulu dari supplier kepada penjual. Kemudian dari penjual dikirimkan ke konsumen. Ustadz, itu kan kena 2 kali ongkir. Ya betul, gitu. Memang betul 2 kali ongkir. Nah, makanya dalam Islam drop. Ini kayaknya Ustaz Yugi ngedrop. Mudah-mudahan insya Allah. Atau saya ngedrop nih Bapak Ibu rahimakumullah. Mohon ininya. Assalamualaikum. Udah, kalau pengen oke, saya dapat fee-nya berapa? Terserah kamu mau ngambil fee-nya berapa. Ya sudah, jual di toko kita. Kemudian syarat berikutnya ketika samsaro, itu barang nggak boleh atas nama toko kita, tapi atas nama toko dia, gitu. Kemudian berikutnya kalau ada kerusakan, ya, ada hak konsumen
terhadap kerusakan barang itu bukan menjadi tanggung jawab simsar, tapi menjadi tanggung jawab supplier. Nah, itu solusinya. Nah, jadi bukan atas nama toko kita, tapi atas nama toko ya supplier. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu berkaitan dengan dropshipper. Jadi dropshipper itu solusinya adalah samsara. Ah, bang, baru nanti terikat dengan hukum-hukum samsara dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang samsara. Kemudian jual beli emas online. Nah, ini cukup banyak. Emas ya dan dinar online ya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang cukup panjang ya berkaitan dengan riba. Riba itu sebenarnya ada dua, ada namanya riba fadl, ada namanya riba nasi'ah. Nah, kalau riba fadl ini adalah riba yang terjadi karena pertukaran barang ribawi. Nah, di barang ribawi itu ada 6, Bapak Ibu. Yang pertama ada emas, yang kedua ada perak, yang ketiga ada kurma, yang keempat ada jewawut. Nah, kalau Ibu pernah tahu jewawut itu apa? Jewawut itu kayak makanan burung ya. Nanti silakan cek jewawut. Kemudian yang kelima itu ada namanya gandum, yang keenam namanya garam. Jadi riba itu bisa terjadi karena 6 barang ini, emas, perak, kurma, jewawut, gandum, dan garam. Nah, begitu. Dalam hadis itu disebutkan ketika terjadi pertukaran antara jenis barang yang sama, ya, jenis barang yang sama, maka disebutkan di situ adalah sawaan bisawain, mislan bimislin, ya dan biadin. Gitu, itu syaratnya. Terhadap 6 barang riba ini. Contoh gini. Contoh ya, sebelum masuk jual beli emas online, contoh begini. Ibu punya emas perhiasan ini misalkan 10 gram. Bilang sama suami, ini kayaknya udah lama nih model emasnya ini, kira-kira begitu. Pengenlah yang baru. Nah, ibu pergi ke pasar. Ke pasar kemudian bilang ke toko emas, Pak, saya mau model yang terbaru. Oh iya Bu, kita timbang dulu ya. Oh iya Bu, 10 gram. Nah, saya mau terbaru, mau yang ini nih, kata ibu kan. Ya, kemudian setelah itu apa? Setelah itu, oh ibu, kalau yang baru ini beratnya 9 gram. Nah, berarti ibu punya 10 gram emas perhiasan yang lama, penjual punya emas perhiasan yang baru. Kemudian ya sudah dia ditukarkan. Nah, ada selisih 1 gram kan? 10 gram dengan 1 gram, emas dengan emas, maka disebutkan dalam hadis itu, ya, itu namanya riba fadl. Riba fadl. Jadi selisih 1 gram itu namanya riba fadl. Tadi ada riba fadl terjadi karena barang, ada namanya riba nasi'ah terjadi karena adanya tenggak waktu. Ya, tempo diberikan, ditambahin dan seterusnya. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi syarat kalau mau ingin jual beli emas dan perak secara mutlak, ya, karena memang apa dalam kaidah sulfik itu disebutkan apa? Disebutkan bahwasannya hukum yang yang disebutkan bahwasannya dalilul am ya fi umumihi malam yarid dalilul takhsis. Nah, ini begitu dia. Dalil yang bersifat umum tetap berada pada keumumannya selama tidak ada dalil yang mentaksisnya. Nah, ternyata berkaitan dengan emas dan perak harus dia dan biadin, sawaan bisawain, mislan bimislin, ya dan biadin ya. Mislan bimislin, sawaan bisawin, ya dan biadin. Jadi harus cash and carry Bapak Ibu. Nah, jadi membeli emas itu memang yang pertama ya, harus terjadi cash and carry. Pertama dia dalam satu majelis, ya, dalam satu majelis. Kemudian yang kedua harus cash and carry, harus cash, nggak boleh nyicil. Nah, berarti kalau dalam satu majelis, kalau online berarti tidak memungkinkan untuk apa? Satu majelis. Nah, begitu. Jadi emas dan perak yang dua ini secara mutlak memang secara mutlak memang tidak ada dalil yang mentakyidnya ya. Dalil yang bersifat mutlak tetap dalam kemutlakannya selama tidak ada yang mentakyidnya, ya, mengecualikannya atau mengkhususkannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum jual beli emas online di dalam Islam yang Al-Fakir pahami
adalah hukumnya haram. Karena dia tidak memenuhi syarat jual beli emas. Yang pertama harus cash and carry. Yang kedua adalah dalam satu majelis akad. Yang ketiga tadi tidak boleh nyicil ya. Beli emas. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ustaz. Baik, Masya Allah ya. Ustaz, kita sudah batuk-batuk ya para bapak-bapak ibu rahimakumullah ya. Kita mungkin tidak akan memperpanjang nih dari pertanyaan Bu Alia yang mungkin nggak usah dijawab dulu. Karena ini menanggapi ada pengusaha yang Ustadz juga gitu ya. Ustadz pengusaha memiliki usaha asuransi ASKI itu bagaimana. Dia mungkin nanti kalau ingin berbicara tentang bagaimana akadnya akad jual beli ya dengan akad asuransi itu bedanya di mana, mungkin kita akan minta untuk waktu berikutnya. Yang jelas ya tadi sudah sampai kalau Ustadz Yugi bahwasanya dia tidak jasa dan juga tidak barang gitu ya. Dia itu produknya itu kalau gitu ya. Andaikan. Nah, itu tidak ada dalam Islam, itu tidak ada yang seperti itu ya. Bahkan Rasulullah itu melarang menjual sesuatu di buah di pohon gitu ya. Yang nggak jelas ininya. Apalagi ini menjual jaminan ya seperti itu kan tidak jelas ininya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, apalagi ini kita mau menanggapi pula ini ustaz yang lain itu ya bagaimana ya, itu enggak ini. Ya, tapi yang jelas hukumnya sudah jelas sampai kalau saya ugi tadi bahwasanya asuransi tersebut ya tidak ada ya. Nanti bisa kita mungkin untuk berikutnya membahas tentang akad jual beli ya. Akad itu bagaimana yang sah? Mungkin itu lebih jauh lagi, tadi sudah dikatakan oleh Syekh Yugi juga sudah memberikan pisau analisisnya untuk mengetahui sesuatu itu haram atau halalnya atau sesuai dengan syariat atau tidak. Jadi mungkin bisa dijawab seperti itu ya Bu Alia ya. Ya jadi nggak bisa kita inikan ya. Kita komentari lah ya. Baik teman-teman semua, ya alhamdulillah rabbil alamin, kita sudah sampai kepada di ujung acara kita. Terima kasih kepada Ustadz Yugi yang telah memberikan waktu, kesempatan ya, walaupun beliau kurang sehat, batuk-batuk ya, tapi alhamdulillah ya, mau menerima permintaan kita Bapak Ibu rahimakumullah ya. Beliau ini sibuk nih sebenarnya ya untuk mau mengisi. Mudah-mudahan nanti ke depan ya kita sepakati dulu apa yang mau kita inikan biar lebih jelas, karena ini baru di awal-awal untuk membahas topik-topik berikutnya. Mudah-mudahan beliau masih mau insya Allah. Ya, tapi yang jelas dalam 1 minggu ke depan tuh belum nggak bisa mungkin ya. Mungkin kita sepakati di grup nanti. Baik, terima kasih atas Ustadz Yugi. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan yang banyak ya, membalas kebaikan Ustadz Yugi yang telah sharing dengan kita atas ilmu beliau. Dan ya kita tutup tausiah kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kurang dan maaf, sebagai moderator saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakumullahu khair. Yugi Ustaz Yugi semuanya. Syukran Ustaz Yugi. Saya pamit ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Assalamualaikum.